Saudaraku, saat berada di situasi yang sulit, yang mengancam keberadaan hidup, kebanyakan orang akan berusaha melindungi diri dengan cara menghindari atau keluar dari situasi yang sulit itu. Sebab, kebanyakan orang tidak ingin hidupnya ada dalam bahaya. Apalagi keadaan bahaya itu berujung pada kematian. Tapi, tahukah kita, ada satu sosok yang justru memberikan dirinya untuk menjadi korban yang bertahan dalam situasi yang sulit dan menanggung penderitaan bagi orang lain? Mari belajar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk semua anugerah-Mu yang Engkau kerjakan dalam kehidupan ini. Maka kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini kami akan baca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami dapat memahaminya dan oleh kuasa Roh Kudus kami diberi kemampuan untuk melakukannya dengan setia dalam kehidupan ini. Maka berfirmanlah bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari membaca dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 23 sampai dengan ayat 28. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Alkitab ini merupakan rangkaian peristiwa ketika Yesus berada di Yerusalem. Secara khusus memberikan gambaran tentang keadaan Yesus Kristus menjelang kematiannya. Bagi kita manusia, kematian adalah sebuah misteri. Sebab tidak ada seorang pun yang tahu kapan kematian itu menghampiri hidupnya. Berbeda dengan Yesus. Dia tahu kapan kematiannya tiba dan dengan cara seperti apa. Namun Yesus tetap mau menjalaninya. Pernyataan Yesus telah tiba Anak Manusia dimuliakan menunjuk pada apa yang akan dialami olehnya, di mana dia akan menjalani salib, jalan penderitaan, via dolorosa sampai pada kematiannya. Dalam kemanusiaannya, Yesus gentar, sangat bergumul, sedih dan sangat berat, seperti mau mati rasanya. Tapi sebagai anak Allah, dia tahu betul bahwa untuk itulah Yesus ada dalam dunia ini. Saat dia tahu kapan kematiannya, seperti apa prosesnya, ini menunjukkan bahwa dia, Yesus Kristus, Tuhan yang punya kuasa atas kematian. Tapi dia mau taat kepada Bapanya. Sekalipun bergumul, tapi dia tetap berserah kepada Bapa, mau menjalani kesengsaraannya. Ia tidak meminta supaya Bapa di sorga menyelamatkan dia, tetapi dia mau menjalani jalan penderitaannya untuk siapa, saudara-saudara? Tentu untuk kita, supaya kita diselamatkan. Saudaraku, adakah yang lebih mulia dari dia yang mau memberikan nyawanya, yang mau berkorban menderita untuk kita manusia?
Hanya Yesus Kristus saja yang patut dimuliakan. Kita, manusia yang telah diselamatkannya, patutlah memuliakan Tuhan yang telah memberikan nyawanya bagi kita, yang telah rela menderita, berkorban, bahkan mati untuk kita. Dia mau menjalani penderitaannya. Dia mau bertahan pada situasi yang bahaya. Dia tidak menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi dia melakukan semuanya itu untuk keselamatan kita manusia. Maka marilah muliakan Tuhan dengan segenap hidup ini, yang mau taat dan setia pada kehendak-Nya, yang tercermin dalam perilaku hidup kita sehari-hari, supaya melalui kehidupan kita nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah rela menderita, berkorban, bahkan mati untuk kami semua. Anugerah-Mu Tuhan yang telah menyelamatkan kami, sehingga tolonglah kami semua umat-Mu untuk hidup taat dan setia kepadamu, sebagai cerminan bahwa kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan lewat hidup yang seturut dengan kehendak-Mu, supaya melalui kehidupan kami nama-Mu terus dimuliakan. Ini doa kami kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga Gemim Sentrum Bitung. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, damai di hati.